Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Dia sebab Dia Allah yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita dipilih. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita dipilih. Bersama katakan, terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada. Yes, Sang Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari kita nyanyikan dari awal. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita. Bersama katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari nyanyikan dari awal. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Yes, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita dipilih. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita. Mari angkat pujianmu dan katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah. Sambil tepuk tangan di atas kepala.
bukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah. Mari kita lompat bersama-sama dan katakan terpujilah. Terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Amin. Sekali lagi, Yesus Allah perkasa. Haleluya, haleluya. Kaulah kami yang perkasa Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Kau selalu menyertai setiap kami. Kami tahu Kau selalu melindungi setiap kami Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bersama-sama kita katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 abadikan denganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 kami percaya Kau Allah penolong setiap kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Walau 10.000 abadikan denganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sambil angkat kedua tanganmu dan katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 Yesus sertaku, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya Kau Allah Immanuel, Kau Allah beserta dengan kami, Kau Allah tak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya perlindungan-Mu nyata buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang sungguh nyata dalam setiap hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Kasih-Mu takkan pernah habis dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan bebaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai yang mengalir tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan merintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular redung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang telah Tuhan adakan buat kami. Pada hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam waktu yang indah ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Bapa. Kami percaya melalui ibadah kami boleh semakin dikuatkan dalam menjalani hari-hari kami. Meskipun begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, tetapi kami boleh tetap menikmati kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sucikan hati, pikiran, angan-angan kami. Seluruh keberadaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Roh Kudus yang akan menguasai hati pikiran kami, bahkan pengurapan Tuhan atas kami semuanya, khususnya bagi hamba-Mu yang akan menjadi alat pemberitaan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakan kehendak-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami pun percaya setiap firman Tuhan akan menjadi satu kekuatan yang baru bagi setiap kami. Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan GPIA Sukacita Pemulihan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya selalu diberkati Tuhan. Salam sehat dan kita semua selalu dalam anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan saudara, sampai hari ini kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Bahkan Tuhan semakin indah di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Ada ayat saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih bisa baca sampai ayat yang ke-19, tetapi kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki di tahun yang baru, tahun 2022. Begitu banyak hal yang terjadi di tahun 2021. Bahkan kita pun bersyukur kalau kita bisa melewati masa pandemi ini dengan satu kesehatan, kekuatan, dan kita masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita selalu merindukan bahwa keadaan kita hari-hari ini bisa kembali pulih seperti sebelum adanya pandemi yang melanda dunia ini, ya. Kita rindu untuk dipulihkan. Kita rindu keadaan kita kembali seperti pada saat-saat yang lalu, di mana kita bisa bebas beraktivitas, kita bisa bebas berhubungan satu dengan yang lain, ya. Sesama teman, sesama saudara kita bisa bersentuhan dengan bebas. Tetapi hari-hari ini kita tidak bisa melakukan hal yang demikian. Kita harus dibatasi dengan berbagai macam protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Supaya apa? Supaya kita bisa memutus rantai penyebaran virus ini, ya. Tentunya satu kerinduan yang dalam bagi setiap kita bahwa Tuhan segera memulihkan keadaan kita. Tuhan segera memulihkan kota kita. Tuhan segera memulihkan bangsa dan negara kita, juga dunia kita, ya. Pada kesempatan yang indah ini, dalam ayat ini kita akan belajar bersama pemulihan yang dialami oleh Naaman. Bagaimana Naaman yang dulunya bukan seorang yang percaya kepada Tuhan, tetapi melalui satu peristiwa yang menimpa dalam hidupnya, Naaman ini
dipulihkan Tuhan luar biasa, sehingga dia mengalami sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Ya, kita pun harus mengalami yang namanya pemulihan itu. Kenapa kita harus dipulihkan? Sebelum kita memulihkan kota kita, sebelum kita memulihkan keluarga kita, sebelum kita memulihkan negara ini, Tuhan mau hidup kita secara pribadi ini dipulihkan terlebih dahulu. Kenapa kita harus dipulihkan? Karena hidup kita hari-hari ini, keadaan di sekitar kita, situasi dan kondisi di sekitar kita ini membuat kehidupan kita jadi tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Kehidupan kita jadi tercemar dengan keadaan di sekitar kita. Dan itu juga berdampak pada kehidupan roh kita. Tuhan mau setiap kita yang menjadi pendoa-pendoa yang rindu kota ini dipulihkan, kita pun harus mengalami pemulihan terlebih dahulu. Tuhan mau melalui pemulihan yang dimulai dari kita, itu akan berdampak untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk negara kita. Tuhan akan memakai setiap kita supaya terang yang ada pada kita, terang Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup kita itu semakin bercahaya, bukan semakin redup dengan keadaan di sekitar kita. Tuhan mau hidup kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan mau hari-hari ini kita dipulihkan terlebih dahulu sebelum keadaan di sekitar kita dipulihkan. Kita akan lihat ada satu pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan Naaman ini yang dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kisah ini tidak asing lagi bagi kita. Seringkali kita mendengar tentang kisah Naaman ini, bagaimana dia mengalami mujizat Tuhan, dan bagaimana Naaman ini melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan sehingga dia layak untuk menerima mujizat Tuhan yang luar biasa. Dahulunya Naaman ini adalah pribadi yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika ia disembuhkan, ia pun mengenal Tuhan yang benar. Bahkan ia sujud menyembah kepada Allah yang benar. Kalau kita lihat dalam kisahnya bagaimana Naaman ini seorang yang terkenal. Dia seorang panglima perang, ya, seorang yang memiliki pengaruh yang besar, seorang yang terhormat, seorang yang kaya raya, perkasa, memiliki keberanian. Dia seorang yang cakap, ya. Bahkan melalui Naaman ini, seorang panglima perang ini, dia membawa kemenangan bagi negaranya. Namun ada satu kelemahannya, ia memiliki atau menderita sakit kusta. Kalau pada zaman dahulu, orang yang sakit kusta itu kalau kita baca dalam perjanjian lama, kita lihat bagaimana mereka harus diasingkan. Mereka tidak bisa hidup bersama-sama dengan keluarganya. Harus diasingkan ke suatu tempat yang sangat jauh. Kenapa? Karena penyakit ini sangat berbahaya dan dianggap najis, ya, bisa menular, ya. Seperti pandemi yang kita alami hari-hari ini, COVID-19, ya. Kalau orang terdampak sakit COVID sudah harus diisolasi, ya. Pada zaman itu Naaman mengalami penyakit yang luar biasa, ya. Dan penyakit kusta ini kalau menurut Alkitab Perjanjian Lama itu merupakan simbol dari dosa. Bahkan penyakit ini bisa membawa kepada maut. Jadi sangat berbahaya sekali. Kalau kita melihat bagaimana Naaman ini, tadi sudah saya katakan dia seorang yang sangat dikenal, ya, seorang yang berpengaruh, kaya raya. Tetapi segala sesuatu yang dimiliki oleh Naaman ini tidak berarti apa-apa, karena dia punya penyakit kusta. Dia tidak bisa menyembuhkannya. Tetapi Naaman ini dia memiliki seorang pelayan, ya, seorang anak perempuan di dalam rumah tangganya. Dan anak perempuan ini adalah berasal dari Israel.
Dia tahu apa yang diderita oleh tuannya. Dan anak perempuan ini, dia sangat tahu bagaimana ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan, yang dipakai Tuhan bisa mengadakan satu kesembuhan. Dia ceritakan itu kepada Naaman. Dan Naaman yang adalah pemimpin besar ini, dia terimpartasi oleh iman seorang anak kecil ini. Dan Naaman ini dengan penuh harap, dia memilih untuk beriman seperti iman seorang anak kecil ini. Kita lihat dalam ayat yang telah kita baca, iman seorang anak kecil ini ternyata mempengaruhi, terimpartasi kepada kehidupan Naaman, sehingga Naaman ini pun dia bisa beriman bahwa ketika dia datang ke Israel, dia akan menerima kesembuhan dari sakit kustanya. Sekalipun Naaman ini belum melihat, dia masih ada di rumahnya, dia masih ada di dalam wilayahnya, di negaranya. Tetapi dengan perkataan seorang anak kecil ini, iman Naaman ini dibangkitkan. Padahal dia belum melihat, dia belum mengalami. Kalau kita baca dalam Roma 10 ayat 17, firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kunci pemulihan yang pertama adalah beriman kepada Yesus Kristus. Seperti Naaman ini, dia belum merasakan apa-apa, dia belum mengalami apa-apa, namun imannya dibangkitkan melalui apa yang dia dengar, yang diberitakan oleh seorang anak kecil ini. Banyak orang percaya, apalagi hari-hari ini kalau kita lihat bagaimana begitu banyak ibadah-ibadah online di dalam YouTube, media sosial dan segala macam. Tentunya banyak orang sekarang ini dengan bebas memilih mana yang dia mau, firman mana yang dia mau, siapa yang berfirman yang dia mau, dia bisa pilih. Itu yang dikehendaki oleh orang-orang pada akhir zaman, dan itu Tuhan sudah tuliskan bahwa orang-orang hanya akan mendengarkan yang bisa memuaskan telinganya saja. Tetapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, setiap firman yang disampaikan, kita tidak bisa memilih, tetapi kita yakini bahwa setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, di situ ada suatu kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita melakukannya. Dan itu merupakan satu kunci pemulihan di dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, iman kita akan bangkit. Kita akan mampu menjalani hari-hari kita, karena kita yakin setiap firman itu adalah Tuhan sendiri, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan menggenapi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam kisahnya di sini, iman dari Naaman ini, dia tidak hanya beriman saja, tetapi imannya ini membuat ia bertindak. Buktinya apa? Buktinya Naaman ini mempersiapkan, sebelum dia bertemu dengan Nabi Elisa. Dia menghadap raja, meyakinkan raja atas apa yang ia percayai melalui apa yang ia dengar melalui anak kecil ini. Kemudian ia membawa surat resmi dari Raja Aram, dia datang kepada Raja Israel. Dia tidak pergi dalam penyamaran, tetapi ia pergi dalam statusnya sebagai seorang panglima besar. Bahkan dia bawa begitu banyak rombongan besar. Itu tanda bahwa ia ini sungguh-sungguh menghormati Nabi Tuhan. Dia tidak malu, tapi dengan apa adanya dia mau datang kepada Nabi itu. Kemudian ia juga tidak pergi dengan tangan kosong. Ia membawa emas, perak, dan pakaian, karena dia tahu ketika dia sembuh, dia akan memberikan sesuatu kepada Nabi Tuhan ini. Dia sudah bawa persembahan-persembahan. Padahal saat itu dia belum disembuhkan. Dia belum melangkah menghadap Nabi Elisa. Tetapi dia sudah memiliki iman yang bertindak. Kalau kita rindu dipulihkan oleh Tuhan hari-hari ini,
kita memang belum melihat apa-apa, ya. Mungkin Tuhan belum melakukan apa-apa, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kita harus bangkit, iman percaya kita harus bangkit dan kita harus bertindak, karena itu merupakan satu kunci pemulihan agar supaya hidup kita dipulihkan. Ingat bahwa pemulihan dimulai dari diri kita, bukan dari orang-orang kelompok kita, bukan, tapi dari setiap pribadi yang dipulihkan. Tuhan akan memulihkan kota kita yang tercinta, negara kita yang tercinta, keluarga kita yang tercinta. Contoh di dalam perjanjian baru, ya, kisah tentang Yairus dalam Markus pasal 5, di mana ada 2 orang yang mengalami mujizat Tuhan, yaitu Yairus yang pertama, juga perempuan yang 12 tahun pendarahan. Mereka memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Kalau kita lihat perempuan yang pendarahan ini, dia nggak bisa menemui Yesus, tapi dengan imannya dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itulah iman yang bertindak. Yairus pun juga, ya, ia beriman dengan sungguh bahwa Yesus sanggup membangkitkan anaknya yang mati. Tindakannya apa? Dia melangkah menemui Yesus, ya. Jadi pemulihan terjadi ketika ada iman yang hidup di dalam pribadi kita, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat bagaimana Naaman, ya. Naaman memang memiliki iman, dan dengan imannya itu ia bertindak. Namun dalam pikirannya ia telah memikirkan bagaimana nantinya ia dipulihkan, bagaimana prosesnya. Dia rasanya, oh nanti aku begini. Ya. Tetapi ketika ia datang kepada Nabi Elisa, ternyata Elisa menyuruh suruhannya untuk menemui Naaman. Dan Naaman diperintahkan untuk mandi 7 kali dalam sungai Yordan, membenamkan diri sebanyak 7 kali dalam sungai Yordan. Hal ini adalah merupakan sesuatu yang mustahil yang dilakukan, yang disodorkan oleh Elisa kepada Naaman. Dan hal ini kalau kita baca dalam ayat 11 dan 12 sana, hati Naaman sempat menjadi gusar, bahkan dia mengalami panas hati. Ia berpikir bahwa kalau ia datang, Elisa akan datang kepadanya lalu menjamah dia dan menyembuhkannya. Tetapi kenyataan tidak seperti yang diharapkannya, dibayangkannya. Lagi pula semua orang itu tahu bahwa sungai Yordan itu bukanlah sungai yang baik. Ada begitu banyak sungai-sungai yang lebih baik, lebih bersih. Dan secara akal yang tidak bisa masuk ke akal manusia adalah orang yang sakit kalau disuruh mandi itu bahkan mungkin bisa bertambah parah. Itu sesuatu yang tidak cocok dengan akal kita sebagai manusia, akal Naaman. Tetapi apa yang tersirat dari kebenaran ini, melalui apa yang dilakukan oleh Nabi Tuhan ini, ya, ada satu kebenaran yang harus Naaman tahu, ya, bahwa bukan sungai Yordan yang menyembuhkannya, tetapi yang kesembuhan yang ia terima, mujizat yang ia terima, itu murni kasih karunia dan kuasa Allah. Dan ketika Naaman ini taat apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Elisa, kita lihat yang terjadi adalah kesembuhan, pemulihan. Ya. Memang sulit sesuatu perintah Tuhan ketika kita terima firman Tuhan kadang tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Tetapi di balik semuanya itu pasti ada satu maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mencari orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang gampang berdalih, ya, beralasan. Tapi Tuhan mau kita taat apapun perintahnya, apapun kehendaknya, meskipun itu tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Tuhan mau kita tetap taat.
karena ada satu rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara, seperti yang dialami oleh Naaman. Dia taat melakukannya. Pertama, dia beriman, bertindak dengan imannya. Kemudian ia taat. Apa yang menjadi perintah Tuhan dia lakukan. Meskipun awalnya sempat gusar dan panas hati, tetapi kembali dia mau hidup taat kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita juga mengalami, mungkin apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sudah merancangkan sesuatu begitu rapi, begitu baik pada pemandangan kita, tapi ternyata kelihatannya Tuhan porak-porandakan semuanya. Dan Tuhan mau kita tetap taat. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, jadi Tuhan mau kita lebih menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Itu kunci pemulihan. Yang ketiga, perintah Nabi untuk mandi sebanyak 7 kali dalam Yordan adalah suatu perintah yang menuntut bukan saja ketaatan daripada Naaman, tetapi juga kerendahan hatinya. Kalau tadi sudah kita pelajari Naaman bagaimana dia seorang yang terkenal, berpengaruh, pandai, cakap, kaya raya dan segala macam. Melalui sakitnya ini, Tuhan mau memulihkan Naaman, tetapi dia juga menuntut agar Naaman ini menjadi orang yang rendah hati. Dia harus masuk ke sungai Yordan. Meskipun ada sungai-sungai yang bagus, sungai-sungai yang lebih higienis, yang lebih bersih dan segala macam, tetapi seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, seorang yang pangkat, dia harus masuk ke sungai yang kotor, bahkan di depan para anak buahnya. Tetapi Naaman ini, dia dengan segala kerendahan hati, dia taat melakukan. Dan kita lihat dia menerima pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan. Naaman bukan saja dipulihkan dari sakitnya, tetapi ia juga dipulihkan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Imannya kepada Allah yang hidup semakin jelas, dan ia menjadi penyembah kepada Allah yang benar. Kita baca Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam Yakobus 4 kita akan baca ayat 6 dan 10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Ya. Jadi ada 3 kunci bagaimana supaya kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang harus selalu dipelihara, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita harus tetap hidup taat kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Tuhan menuntut ketaatan kita, juga kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab itu merupakan satu kunci pemulihan bagi kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kita. Bahkan janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berjanji gak akan pernah lupa. Dia akan selalu bersama dengan kita, asalkan kita tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan pada kita. Sampai detik ini kasih Tuhan gak pernah berubah, bahkan semakin indah, semakin luar biasa.
ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Meskipun keadaan di sekitar kita semakin tidak menentu, ya, tidak karuan, tetapi bagi kita yang hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan hidup kita pun semakin dipulihkan Tuhan, untuk kita dipakai Tuhan sebagai alatnya bagi pemulihan seluruh keadaan kita, kota kita, keluarga kita, bahkan negara kita, bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ralama ya ya ralama ralama. Ya ralana masyina ralama ralama. Mari menyembah Tuhan. Ya ralana masyina ralama lama lama lama. Jadikan kami Tuhan umat-Mu yang selalu taat kepadamu. Rana rana ya ya rana. Sembah Tuhan. Ralama ralama. Ya rana namo ya rana maso. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selalu memberikan teguran buat kami agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar untuk kami selalu taat kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya di balik ketaatan ada berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika Naaman taat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan
Tuhan memberikan keajaiban yang luar biasa. Bawa kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dia selalu menuntun setiap hidup kita. Dia selalu menopang kita untuk kita tetap taat kepada Dia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Diperluas setiap daerah-daerahmu, diperluas setiap pelayananmu, pekerjaanmu, keuanganmu. Tangan Tuhan menyertai, memberikan perlindungan, malapetaka dan kesakitan tidak menimpamu. Dan percayalah, Tuhan akan menjadikan kau menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Terus mengalami masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Percaya dengan iman, terima. Percaya dengan iman, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sakit, apapun sakit penyakitmu, percaya oleh bilur-bilurnya, percaya oleh bilur-bilurnya, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sakit penyakit dilenyapkan, dipatahkan melalui darahmu, melalui darah Yesus. Bahkan sakit penyakit apapun sudah dilenyapkan dalam hidupmu melalui darahnya. Dan oleh bilur-bilurnya kau sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kami patahkan segala kutuk kemiskinan. Kami patahkan segala kutuk kematian. Kami patahkan segala kutuk sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan, kasih karuniamu, anugerahmu, belas kasihmu, kemurahanmu atas setiap umatmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hambamu yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu, berkati hambamu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, secara khusus untuk jemaat GPIA Sukacita Pemulihan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, bahkan lingkupi dengan kasih setiamu, selubungi dengan berkat-berkat-Mu semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat hambamu Bapak Pendeta Seven Harso Budianto. Kami berdoa sebagai kepala jemaat GPIA Sukacita Pemulihan, berkati dalam nama Yesus, kekuatan yang baru, kesembuhan yang baru, organ tubuh yang baru, datangnya dari Tuhan atas hambamu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan menikmati setiap pujian kami. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera berlimpah-limpah, dan terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan dan penyertaan daripada Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan cinta Tuhan sama-sama katakan
Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.